Persiapkan hal-hal ini sebelum punya anak. Apa aja? Simak ini baik-baik. Ini versi untuk yang low budget ya. Oke, gue disclaimer dulu sebelum gue buat video ini. Gue tahu kalau misalnya proses melahirkan atau proses bersalin dan proses kehamilan itu adalah tanggung jawab yang berat bagi seorang orang tua. Bagi kita berdua, suami dan istri, itu pasti berat banget ya. Apalagi yang masih baru pertama kali, di mana taruhannya bisa jadi nyawa sang ibu atau mungkin nyawa sang calon anak. Gue paham betul, namun di sisi lain gak semua orang mungkin bisa memiliki ekonomi yang setara. Jadi video ini gue buat merupakan bare minimum atau standar paling standarnya kalau kita lagi mentok-mentok banget nggak punya uang. Hal ini tuh bisa dilakukan. Supaya apa? Supaya untuk mengusahakan kehamilan tetap sehat, ibu juga tetap sehat. Supaya bisa siap menghadapi yang namanya proses bersalin nanti. Oke, tapi bagi kalian yang mampu, kalian bisa skip video ini karena kalian bisa langsung aja ke dokter spesialis ya untuk bertanya-tanya langsung bagaimana persiapan prakehamilan dan ketika nanti proses melahirkan karena mereka lebih profesional tentunya. Oke, kita lanjut ke poin pembahasan videonya ya. Update dokumen ya, terutama KK dan KTP. Kakaknya dijadiin satu sama istri, jadi suami istri bareng satu kakak, sama KTP-nya masing-masing diupdate jadi statusnya kawin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapin BPJS buat istrinya. Soalnya nanti bakal butuh banget BPJS kalau mau pakai versi low budget. BPJS kelas 3 aja, per bulan cuma 35.000. Kalau 2 orang, suami sama istri, jadi total sekitar 75 ribuan per bulan. Jadi nggak banyak. Siapin ya. Setelah persiapan administrasi, kalian harus ada persiapan prakehamilan. Di mana di prakehamilan ini, teman-teman, sang istri bisa banyak-banyak konsumsi makanan yang tinggi, kadar asam folatnya. Asam folat ya, bukan asam sulfat. Jangan sampai salah. Selanjutnya, kalau udah telat haid, sebulan telat haid, nggak ada salahnya buat uji coba kehamilan. Yang murah-murah aja, banyak tespek. Kalau udah positif, boleh persiapan untuk ke puskesmas. Oke, setelah positif sang istri, jangan lupa untuk ke puskesmas untuk kontrol pertama kali kehamilan. Di mana pada kontrol pertama kali kehamilan ini, sang istri nanti diberikan sebuah buku yang warna pink, namanya buku KIA. Buku ini wajib terus dibawa setiap mau kontrol kehamilan. Baik kontrol kehamilan atau USG. Di puskesmas ini, teman-teman bisa kontrol secara gratis menggunakan BPJS. Walaupun kadang di beberapa puskesmas prosedurnya berbeda, teman-teman kadang diminta sedikit uang untuk suplemen. Ya, jadi ada yang gratis, ada yang enggak, tergantung puskesmas. Sama jangan lupa kontrol juga uji lab ya. Dimana di uji lab ini nanti teman-teman istri di tes dari segi HB-nya rendah atau enggak, sama kadar protein di urinnya. Ini yang perlu dites pertama kali ketika hamil dan nanti sebelum mau melahirkan. Ini dua hal ini perlu dites supaya apa? Supaya menjaga keamanan untuk proses bersalin nanti. Jangan lupa suplemen yang didapat dari puskesmas itu yang tadi bisa dapat gratis atau bisa dapat bayar, diminum rutin setiap hari, jangan sampai ada yang kelewat. Karena itu penting untuk kesehatan janin dan istri. Oke, selama proses kehamilan ada 3 fase ya, di mana trimester 1, 2, dan 3. Nah, selama trimester 1 kalau bisa Pak suami dan istri puasa dulu berhubungan badan.
karena infonya itu bisa mengundang kontraksi dini ya. Itu jadi nggak boleh banget kalau masih trimester 1. Selanjutnya, filter makanan. Jangan semuanya dimakan, terutama yang pantang-pantang untuk ibu hamil itu coba dihindari dulu. Sama aktivitasnya diperkecil ya untuk istri karena masih trimester 1. Jangan banyak aktivitas berat, perbanyak istirahat aja. Trimester 2 mungkin yang namanya morning sickness sudah mulai nggak ada. Jadi beraktivitas normal aja nggak apa-apa, sama makan juga normal aja nggak apa-apa. Tapi tetap kurang-kurangin makanan yang memang pantang banget dikonsumsi ketika hamil ya, kurang-kurangin. Ini berlaku untuk trimester 1, 2, atau 3. Sama di trimester 2 sampai ketiga ini, teman-teman udah boleh lagi melakukan hubungan badan dengan istri. Oke, untuk trimester juga sama kurang lebihnya dengan trimester 2. Cuman ini untuk yang mau menuju kelahiran normal bisa diikhtiarkan dengan cara olahraga, jalan yang banyak, jangan lupa senam kehamilan, dan senam panggul. Itu penting banget buat istri yang mau melahirkan secara normal. Oke, sekarang untuk fase melahirkan. Teman-teman yang baru pertama kali, jangan panik. Fase melahirkan ini, teman-teman harus lebih siaga aja. Dari sisi istri maupun suami ya, harus sama-sama siaga. Siapin satu tas untuk masukin semua barang-barang kebutuhan bersalin. Jadi kalau tiba-tiba urgent, genting gitu ya, teman-teman bisa langsung capcus bawa satu tas itu aja ke rumah sakit atau ke bidan terdekat. Lahiran normal itu bisa gratis juga. Ada yang namanya Puskesmas Ponet ya, kalau di Bogor itu bisa lahiran normal secara gratis dengan catatan dibawa ke Puskesmas Ponet kalau misalnya udah pembukaan di atas 3. Itu bisa langsung ditangani. Selama kontraksi 1 sampai 10 itu rasanya sakit banget, luar biasa. Jadi Pak suami diharapkan menemani sang istri ya di saat-saat tersebut, karena itu saat-saat krusial bagi sang istri. Supaya sang istri bisa tetap semangat menghadapi rasa sakitnya. Jangan diremehin ya Pak suami. Jangan lupa untuk berdoa atas hasil yang terbaik. Itu yang paling penting. Kita udah berusaha, tinggal kita berdoa aja semoga diberikan kelancaran dan diberikan yang terbaik. Oke, saat masuk ruang persalinan, bisa diharapkan sang suami juga ikut melihat proses persalinan. Tapi bagi yang nggak kuat, nggak apa-apa, bisa tunggu aja proses persalinan. Baru bisa gabung kalau proses persalinan sudah selesai. Oke, pasca kelahiran, tetap temanin sang istri ya, Pak suami. Syukuri atas apa yang udah kita dapat, atas nikmat Tuhan, kita berhasil melewati masa atau fase melahirkan ini dengan selamat, baik anak maupun istrinya. Setelah itu, kita bisa pulang, rehat sejenak, jangan lupa kembali diurus lagi ya administrasi untuk anaknya, seperti kakak diupdate, lalu KIA-nya untuk sang anak itu bisa diurus juga, lalu bisa urus juga BPJS-nya. Supaya nanti kalau sang anak butuh berobat ke rumah sakit, teman-teman udah ada BPJS-nya, pasti tenang nantinya. Oke, karena ini versi minim budget, jadi teman-teman untuk yang masih belum mampu nggak apa-apa, nggak perlu akikah dulu. Tapi bagi yang udah mampu, udah punya tabungan, segera akikah. Karena akikah itu diutamakan ya bagi kita yang mampu. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka, subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.